tengah riuh rendah demokrasi yang kita bangun dengan susah payah sejak Reformasi 1998, ada hantu lama yang perlahan bangkit dari kuburnya. Hantu itu bernama Dwi Fungsi ABRI, sebuah warisan Orde Baru yang dulu mencengkeram negeri ini dengan tangan besi. Kini, ketika reformasi pertahanan dan keamanan mengalami kemunduran, kita seolah melihat roda sejarah berputar mundur ke masa kelam, di mana militer bukan sekedar alat pertahanan negara, tetapi juga pemain utama dalam politik dan pemerintahan. Pemerintahan Presiden Prabowo seperti ingin mengembalikan lagi mimpi buruk bangsa ini, di mana militer kembali bisa menduduki jabatan-jabatan sipil tanpa harus mundur dari TNI. Seperti halnya Mayor Teddy yang diangkat menjadi sekretariat kabinet namun tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat mayor. Jagat maya juga dihebohkan dengan rancangan undang-undang TNI akhir-akhir ini. Melalui RUU TNI, dikhawatirkan Dwi Fungsi ABRI akan kembali menyelimuti Indonesia dengan kabut kegelapan. Dengan ini, sejarah dunia akan mengajak Anda untuk menyelami isu bahaya kebangkitan Dwi Fungsi TNI. Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin yang memungkinkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang kini telah dipisah menjadi TNI dan Polri untuk memiliki dua peran sekaligus, fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Doktrin ini mulai mengakar sejak Orde Lama, tetapi mencapai puncaknya pada Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sejak peristiwa Super Semar yang memberikan Soeharto legitimasi untuk bertindak atas nama keamanan nasional, ABRI semakin kuat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Selama Dwi Fungsi ABRI berlaku, berbagai pelanggaran HAM dan tindakan represif dilakukan oleh militer terhadap rakyat. Seperti tragedi Tanjung Priok 1984, di mana militer menembaki massa yang sedang melakukan aksi protes di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat tindakan represif ini, setidaknya 24 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, serta banyak korban yang ditangkap dan mengalami penyiksaan di tahanan. Penculikan aktivis 1997-1998. Saat di mana menjelang kejatuhan Soeharto, puluhan aktivis pro-demokrasi diculik oleh tim Mawar yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto, yang saat itu berpangkat Danjen Kopassus. Sebanyak 23 aktivis diculik, 9 diantaranya kemudian dibebaskan. Tetapi 13 orang hingga kini masih hilang dan diduga telah dibunuh. Terakhir yang tidak kalah mengerikannya adalah tragedi Semanggi 1 dan 2, 1998-1999. Dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi, aparat keamanan menembaki massa aksi. Secara keseluruhan, tragedi ini menyebabkan 29 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Setidaknya, itu sebagian kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di era kegelapan Orde Baru. Dan tentunya masih banyak kasus lagi yang membuat kita merinding mendengarnya. Bak air yang merembes dari celah-celah kecil, keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan mulai terlihat dalam berbagai bentuk.
Sejumlah indikator menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan peran TNI ke ranah sipil. Pada era reformasi, perwira aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Namun, belakangan ini aturan itu mulai dilonggarkan. Salah satu contoh adalah ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 2021 dengan wacana melibatkan TNI dalam sektor-sektor non-militer, seperti pertanian dan penanganan pandemi. Dan juga Prabowo Subianto yang mengangkat Mayor Teddy menjadi Sekretariat Kabinet namun tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat mayor. Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah disahkan oleh DPR, tepatnya pada 20 Maret 2005. Beberapa pasal dalam revisi tersebut berpotensi membuka kembali ruang bagi perwira aktif untuk kembali ke jabatan sipil. Ini adalah sinyal yang mengkhawatirkan, karena dapat menjadi celah bagi militer untuk kembali terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Peran TNI dalam operasi keamanan dalam negeri semakin sering terlihat, terutama dalam kasus-kasus di Papua. Seperti macan yang turun gunung, militer perlahan mulai mengambil alih peran yang seharusnya menjadi domain Polri. Jika difungsi TNI benar-benar bangkit kembali, maka bahaya yang mengintai demokrasi Indonesia bukan sekedar ilusi, melainkan kenyataan yang menakutkan. Ada beberapa alasan mengapa keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan berbahaya bagi negara demokratis. Pertama, mengancam netralitas militer. Militer yang aktif dalam politik akan kehilangan independensinya. Netralitasnya sebagai alat negara akan tergerus oleh kepentingan penguasa. Kedua, melemahkan supremasi sipil. Demokrasi sejatinya menempatkan sipil sebagai pengendali utama dalam pemerintahan. Jika militer kembali memiliki kekuasaan politik, supremasi sipil akan melemah dan otoritarianisme bisa kembali menguat. Dan ketiga, pelanggaran HAM dan represi. Sejarah telah membuktikan bahwa militer yang terlalu kuat dalam politik seringkali menggunakan pendekatan represif terhadap rakyat. Kita tidak ingin tragedi seperti tragedi Trisakti 1998 atau kasus Talang Sari 1989 terulang kembali. Reformasi 1998 adalah janji suci bagi demokrasi Indonesia. Salah satu mandat utamanya adalah mengakhiri dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Jika duifungsi TNI kembali, itu berarti pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita tidak hanya mundur ke belakang, tetapi juga mengabaikan aspirasi rakyat yang telah berjuang melawan tirani. Rakyat Indonesia harus berani menuntut pemerintah untuk mendorong TNI agar kembali ke barak. Kembalinya duifungsi TNI bisa menjadi awal dari runtuhnya sistem demokrasi yang sedang kita bangun. Setiap kritik yang rakyat sampaikan akan dibalas dengan moncong senjata dan sepatu tentara di atas kepala. Sejarah telah mengajarkan bahwa militer yang terlalu banyak campur tangan dalam urusan politik selalu berujung pada kediktatoran. Seperti api dalam sekam, bahaya ini tidak terlihat jelas, tetapi perlahan membakar sendi-sendi demokrasi. Bangkitnya duifungsi TNI bukan sekedar isu hukum atau politik, melainkan ancaman nyata bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika kita tidak waspada, maka perjuangan reformasi akan sia-sia, dan kita akan kembali hidup dalam bayang-bayang Orde Baru yang pernah kita tolak dengan darah dan air mata. Sebagai rakyat,
kita memiliki peran besar dalam menjaga demokrasi tetap tegak. Sejarah telah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan adalah bencana. Jangan biarkan sejarah kelam terulang. Jangan biarkan militer kembali megenggam roda pemerintahan dengan tangan yang seharusnya hanya menggenggam senjata. Karena demokrasi bukanlah hadiah dari langit, tetapi warisan yang harus kita jaga dengan kesadaran dan perjuangan. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.